Gempar, beberapa tentara Israel terluka menjadi korban dalam serangan di Al-Quds. Beberapa tentara pendudukan Zionis Israel terluka menjadi korban akibat aksi yang dilakukan beberapa pemuda di kota tua Al-Quds yang diduduki penjajah Israel. Sumber-sumber Palestina melaporkan pasukan pendudukan Zionis Israel mencoba menembaki pemuda yang melakukan aksi secara heroik di gerbang masjid. Di tengah mobilisasi pasukan pendudukan Zionis Israel di kota tua dan Masjid Al-Aqsa, pemuda tersebut terkena tembak dan kondisi luka belum diketahui. Setelah hal itu terjadi, lalu beberapa orang datang dan juga melakukan penyerangan terhadap para tentara dan polisi Israel di sana. Pasukan pendudukan Zionis Israel menutup pintu-pintu Masjid Al-Aqsa setelah aksi tersebut. Mereka mengamankan jalan keluar yang dilewati oleh semua pemukim pendatang Yahudi yang menyerbu masuk ke area Masjid Al-Aqsa. Pasukan pendudukan Zionis Israel menekan pendudukan di dekat gerbang masjid di kota tua dan menyerang mereka. Sebelumnya, seorang warga Palestina gugur pada Kamis pagi setelah ditembak oleh pasukan pendudukan Zionis Israel di kota Bet Duku Barat Laut Al-Quds yang diduduki penjajah Israel. Daud Ryan adalah warga Palestina yang kedua yang gugur dalam 24 jam. Karena kesadisan yang dilakukan tentara Zionis itu, maka berkumpullah para pejuang untuk melakukan pembalasan kepada tentara-tentara Israel yang berada di sana. Tentara Israel ditembak tewas di dekat pemukiman yang ada di tepi barat. Kelompok Palestina mengklaim bertanggung jawab atas penembakan mematikan itu. Seperti dilansir AFP pada Rabu kemarin, penembakan itu menjadi serangan mematikan kedua terhadap tentara Israel dalam beberapa hari terakhir. Kekerasan melonjak beberapa bulan terakhir dalam konflik Israel-Palestina dengan maraknya operasi militer Israel dan meningkatnya serangan terhadap tentara Israel. Militer Israel dalam pernyataannya mengidentifikasi tentara yang tewas ditembak sebagai Ido Baruch berusia 21 tahun. Dia dihabisi ketika dua penyerang tiba dengan kendaraan di dekat komunitas Safei Somron dan melepaskan tembakan langsung, sebut militer Israel dalam pernyataannya, merujuk pada sebuah pemukiman Israel di tepi barat. Penembakan yang menghabisi tentara Israel itu diklaim oleh Lions Dance yang merupakan koalisi para petempur Palestina yang muncul beberapa bulan terakhir. Kami mengumumkan telah melakukan operasi penembakan kedua yang menargetkan tentara pendudukan Israel di area Deir Sharaf sebelah barat Nablus, klaim Lions Dance dalam pernyataannya. Ditambahkan militer Israel dalam pernyataannya bahwa pasukannya tengah memburu para pelaku penembakan tersebut namun belum tertangkap. Kami tidak akan berhenti hingga kami menangkap para orang-orang di balik penembakan itu. Secara terpisah, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz bersumpah untuk menangkap di balik penembakan di tepi barat terhadap tentaranya itu. Penembakan mematikan di tepi barat itu terjadi 3 hari setelah seorang tentara Israel lainnya juga dihabisi yang berusia 18 tahun. Ia ditembak di pos pemeriksaan yang ada di kamp pengungsi Palestina, Suafat di Yerusalem Timur. Militer Israel masih memburu pelaku penembakan yang diidentifikasi orang Palestina namun hingga kini belum ditangkap. Di sisi lain, bulan lalu sekelompok pria bersenjata asal Palestina dan Arab Israel melukai 6 tentara Israel dan seorang warga sipil setelah memberondong sebuah bus di tepi barat dengan tembakan. Penasihat intelijen Israel, negara Israel diambang kehancuran. Kebanyakan studi tentang Israel hanya berkonsentrasi kepada konfliknya, perundingannya dengan Palestina dan soal aksi terorismenya terhadap warga sipil. Masalah yang dihadapi Israel dari dalam hampir dilupakan, terutama masalah yang timbul di Israel yang membantah pendapat orang yang mengklaim bahwa perlawanan terhadap Israel tidak ada gunanya. Ada 3 bukti dan dokumen yang belakangan berhembus soal masa depan Israel. Bukti pertama, buku terakhir yang ditulis oleh aktivis intelijen Matthew Stanikborg dengan judul "Mereka Berhenti di Depan Nasib Mereka". Pengarang adalah mantan penasihat 4 kepala intelijen keamanan Israel, Sabak,
Ia bekerja dengan Sabak sejak tahun 1991. Penulis buku ini membicarakan manajemen Israel terhadap perundingan damai dengan Palestina dan Arab. Ia berangkat dari gagasan utama bahwa Israel memperoleh hasil yang menjamin kepentingan jangka panjang, harus menarik diri dari perbatasan wilayah jajahan Juni 1997. Matteo mengkritik keras gagasan Ehud Barak yang ditawarkan kepada mendiang Yasser Arafat dalam perundingan Camp David 2000, mengkritik keras penolak Israel terhadap perundingan damai Arab yang dideklarasikan di KTT Beirut. Penulis berbicara soal perundingan Barak dan Arafat. Barak mendasarkan perundingannya dengan prinsip penarikan dari pembahasan jajahan tahun 1967, namun ia mengecualikan hal yang dianggap prinsipil seperti masalah Al-Quds dan lembaga suci. Penulis pernah mengatakan kepada Barak saat itu, Arab tidak akan kompromi dari kewenangan sesungguhnya. Arafat tidak akan kompromi dari wilayah lembah suci dan akan menolak pengibaran bendera Israel. Ia mengatakan Arafat khawatir Al-Quds diubah menjadi model kota Hebron sebab Israel membagi Masjid Al-Ibrahimi dan menguasai segala sesuatu di sana. Ia mengatakan kepada Barak pada saat itu Gap telah membuyarkan perundingan. Ia mengingatkan agar Barak juga meletakkan Arafat di depan dua pilihan, menerima dikte Israel atau meledakkan perundingan. Namun inilah yang dilakukan oleh Barak. Catatan ini dijadikan keyakinan oleh penulis buku, bukan nasihat semata. Ia yakin bahwa penolakan Israel untuk membayar perundingan menarik diri dari perbatasan jajahan 1967 akan mengancam keberadaan Israel sebagai negara demokrasi Yahudi. Studi ini menegaskan bahwa warga Palestina di dalam negeri Israel meyakini Israel adalah musuh mereka. Mereka meyakini Israel yang mengubah mereka menjadi minoritas merampas hak. Studi kemudian menyimpulkan bahwa warga Palestina di dalam Israel sedang mengalami perkembangan fase ekstremisme kebangsaan dan agama yang pesat. Ini menjadi ancaman paling membahayakan atas Israel. Di sisi lain, studi ini menegaskan bahwa konflik Israel dan Palestina telah menciptakan permusuhan negara barat terhadap Israel dalam bidang HAM, akademik dan budaya. Pembunuhan terhadap Yitzhak Rabin adalah bukti awalnya di tahun 1995. Itulah 3 studi yang merekam bahwa masa depan Israel terancam jika melanjutkan konfliknya dengan Arab, terus menolak penarikan atau menolak mengakui hak rakyat. Semua studi di atas adalah bukti dan saksi atas kehebatan perjuangan Palestina melawan penjajah. Tapi siapa yang sudah membaca studi untuk lebih mengambil sikap benar dalam perundingan dan peperangan dengan Israel?